An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Sambil dilihat kitabnya. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kita bahas dulu rawi dari sanad hadis ini. Saya sampaikan hadis ini terdiri dari dua unsur. Minimalnya terdiri dari dua unsur. Yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan. Satu apa? Yang kedua matan. Minimalnya dua ini. Boleh nanti disebut ada 4, ada 5, tapi minimalnya dua ini disebutkan. Ya. Sanad itu apa, Ustaz? Sanad itu adalah mereka yang meriwayatkan, para informan, orang-orang yang menginformasikan. Apakah orang ini satu orang? Tentu tidak, karena informasi ini berantai. Ya, informasi ini berantai dari sumber berita, orang yang bicara dalam ini adalah Rasulullah. Kemudian ada orang yang menerima berita, menerima informasi, lalu kemudian diriwayatkan. Maka disebut dengan apa? Mata rantai rawi. Mata rantai rawi ini yang berisi banyak orang-orang ini disebut dengan sanad. Apa? Sanad. Maka kita akan ambil rawi yang paling pangkal. Paling pangkal berarti rawi dari pertama. Di sini sahabat. Ya, di sini sahabat. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat siapa? Ini yang kita bahas. Ya. Jadi kalau dalam hadis, pertanyaan pertamanya siapa rawinya? Siapa sahabat yang meriwayatkan? Ya, jangan-jangan Abu Jahal lagi. Ya, An Abi Jahlin. Wah, ini Abu Jahal meriwayatkan hadis. Maka mesti diketahui siapa ini. Kalau Al-Quran, pertanyaannya surat apa, ayat berapa? Ya, surat apa, ayat berapa? Orang akan cek. Tapi kalau hadis yang ditanyakan pertama, rawinya siapa, sahabat siapa? Inilah. Ini mesti dibahas terlebih dahulu dalam hadis. Namanya Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Lagi-lagi ini saya ulang-ulang, berarti kunyahnya bernama Abu Abdullah. Dari riwayat menyebutkan nama kunyahnya bernama Abu Muhammad. Jadi bisa dipakai dua. Ya. Kemudian siapa namanya? Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Berarti bapaknya ini disebutkan di sini. Radhiyallahu anhuma. Orangnya bernama Nu'man, bapaknya bernama Bashir. Dua-duanya radhiyallahu anhuma. Ada seorang ayah bernama Umar, punya anak Abdullah, disebut Abdullah bin Umar. Maka di belakangnya title radhiyallahu anhuma. Ya, dia dengan bapaknya sahabat Nabi. Ya, berarti orang ini juga sama. Nu'man dengan Bashir, ayahnya ini adalah sahabat Nabi. Maka coba kita ungkap sekelumit sahabat Nabi yang disebutkan dalam hadis ini. Kira-kira kata Nu'man ini diambil dari akar kata apa? Hah? Na'ama, na'ima. Ya. Intinya bermakna nikmat, gitu ya. Ya. Jadi kita sudah bisa mendetek ini buah daripada belajar bahasa Arab. Jadi sudah tahu, oh akar katanya ini Nu'man. Ini nama ini cukup langka juga, nama Nu'man. Padahal ini nama sahabat. Abu Hurairah terkenal banyak. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri terkenal. Anas bin Malik terkenal. Ya. Tapi Nu'man ini asing nih. Ustaz, ini Nu'man ini jangan-jangan penjahat di zaman Nabi. Seandainya tidak disebutkan dalam hadis ini. Saking jahilnya kita tidak kenal sahabat Nabi. Kita lebih kenal dengan tokoh-tokoh artis. Betul. Pemain sepak bola kenal kita semua, hafal. Tapi sahabat
nggak hafal namanya, nama-namanya. Baru dengar Nu'man ini siapa dia ya? Jangan-jangan temannya Abu Lahab dia. Nah, inilah kurangnya kita belajar. Ya. Siapakah dia Nu'man bin Bashir? Dikatakan Nu'man ini adalah seorang yang terkenal dengan bayi pertama yang lahir di kalangan Ansar. Bayi pertama yang lahir di kalangan Ansar. Berarti dia ini orang Ansar. Nu'man bin Bashir al-Ansari. Maka di belakangnya ada nisbah Ansari. Ya, dia orang Ansar. Nanti di belakang lagi Al-Khazraji. Dia orang Madinah. Sukunya dari mana? Khazraj. Ada dua suku besar di Madinah. Pertama Khazraj, yang satu lagi Aus. Dua suku ini adalah suku terbesar, rivalitas abadi. Maka dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang-orang dari Madinah. Dulu Nabi di Makkah, hendak diambilnya, hendak dipanggilnya, hendak diajaknya kemana? Ke Madinah. Kenapa? Karena di Madinah ini ada dua suku bertengkar, tak selesai-selesai. 40 tahun mereka tawuran. Itulah Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang di Madinah, disambut dengan Tola'al Badru alaina, dengan duf, dengan rebana. Tola'al Badru alaina, dung 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 dung, min thaniyatil wada, dung 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 dung, wajaba syukru alaina, la 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 la. Jadi rebana ditabuh. Ya. Kenapa? Ada pemimpin yang ditunggu selama ini, akhirnya datang juga Nabi Muhammad SAW. Maka Khazraj dan Aus ini berdamai. Alhamdulillah. Maka terungkaplah dari nama sahabat bernama Nu'man bin Bashir al-Ansari al-Khazraji. Maka seorang bayi yang lahir ini menjadi tercatat dalam sejarah. Karena fenomena Ansar dan Muhajirin ini kan diabadikan dalam Al-Quran, sehingga detik-detik, setiap detail yang terjadi di masa itu menjadi sejarah. Dalam sejarah disebutkan Nu'man bin Bashir ini lahir ketika menjelang Perang Badar tahun 2 Hijrah. Bulannya apa Ustadz? Bulan Jumadil awal. Ya, tahun 2 Hijrah Nu'man bin Bashir ini lahir. Nabi SAW wafat, Nu'man bin Bashir usia 9 tahun. Nah ya, Nu'man bin Bashir usia 9 tahun. Kata Ibnu Katsir usianya 8 tahun 7 bulan ketika Nabi meninggal dunia. Maka disebut dengan sigharus sahabah, sahabat Nabi yang ketika Nabi hidup dia usianya masih anak-anak. Usia masih anak-anak. Macam Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib. Nabi ketika menjadi Nabi usia 40 tahun, Ali masih 7 tahun. Nabi wafat, Ali 30 tahun. Maka ini Nabi wafat, Nu'man bin Bashir usia 9 tahun. Tepatnya 8 tahun 7 bulan. Ya. Jadi dikatakan sigharus sahabat, sahabat yang usia muda ketika Nabi hidup. Ya. Lalu ada juga seorang bayi yang lahir kategori bayi pertama dari kalangan Muhajirin. Nah, ini tadi Ansar. Ketika Muhajirin datang, diterima oleh orang Ansar, lahir bayi. Ya, namanya Nu'man bin Bashir. Tercatat dalam. Nah, sekarang Muhajirin pertama yang lahir itu adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam punya anak namanya Abdullah. Kata Abdullah, usiaku dengan Nu'man bin Bashir terpaut 6 bulan saja. Berarti Abdullah bin Zubair ini ya, itu semasa kanak-kanak berbarengan dengan Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam terkenal, putranya melanjutkan Abdullah bin Zubair.
Maka dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, seorang ahli hadis, Imam Az-Zahabi, maka dikatakan sudah menjadi tradisi anak-anak di masa itu mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia 9 tahun mantap. Zaman sekarang usia 9 tahun sudah pandai main PlayStation, sudah pandai main PS, sudah pandai mengoperasikan gadget, mengoperasikan komputer. Saya cari anak saya kemana, tiga-tiganya menghilang. Rupanya sudah ada di kantor, sudah ada di depan laptop, dia di kamar sembunyi bertiga. Rupanya bisa dia buka YouTube, dia bisa buka laptop, dipencetnya ya. Nanti biasanya bunyi, hilang laptop, ya nggak ada internetnya ya katanya. Tahu dia kalau nggak ada koneksi. Rupanya anak-anak sekarang 7 tahun sudah hebat. Zaman dulu mencari hadis, sekarang sudah bisa otak-atik hardis. Zaman hadis, zaman hardis sekarang, Masya Allah. Lain rupanya, beda. Beda zaman, beda kehebatan, beda tantangan. Ini luar biasa. Dulu Nu'man bin Bashir usia 9 tahun. Dulu anak-anak sudah bisa mencari ilmu, dan dia meriwayatkan. Maka dikatakan Nu'man bin Bashir ini menurut Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ahli hadis, dia mengatakan dia punya profil ahli hadis, ya, para sahabat Nabi di luar kepala. Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi siapa Ustaz? Dia yang punya kitab sejarah, tarikh Az-Zahabi. Ya, dia bilang Nu'man bin Bashir ini mendapat hadis dari Nabi 114 hadis. Salah satu hadis dari Nu'man bin Bashir ini yang kita bahas, 114 hadis. Banyak juga ya. Usia 9 tahun sudah merekam hadis dari Nabi 114. Kita sudah gini sudah berapa hadis? Berapa? 1, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Yang ketiga, apa? Manjada wajada, bukan hadis itu. Itu mahfuzat Ustaz Arif itu. Rupanya mentok sampai 2 saja Pak Ustaz. Inilah kalah kita dengan sahabat usia 9 tahun, Nu'man bin Bashir. Apa yang menyebabkan? Lingkungan, atmosfer, milieu, ya, sehingga anak-anak pada masa itu cemerlang. Kemudian dikatakan ayahnya bernama Bashir, maka disebutlah di belakang radhiyallahu anhuma. Ibunya bernama Amarah, dari kata Amarah binti Ruwahah, berarti Amarah binti Ruwahah. Dia punya saudara bernama Abdullah bin Ruwahah, seorang pahlawan muslim bernama Abdullah bin Ruwahah. Masih ingat perang apa? Dalam perang apa? Masya Allah, la haula wala quwwata, tamam. Perang Mu'tah terjadi tahun 8 Hijrah. Perang Mu'tah, kaum muslimin bertempur di sebuah tempat di Yordania bernama Karak. Di Yordania ini sudah masuk wilayah Romawi. Maka dikatakan kaum muslimin keluar dari sarangnya dengan pasukan 3.000 tentara. 3.000 tentara akan menghadapi kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, ya, namanya Heraklius tentaranya. Para kata ahli sejarah jumlah mereka 200.000. Perang Mu'tah 200.000, 3.000 melawan 200.000. Ustadz, dengan perang Yarmuk besar mana? Masih besar perang Yarmuk. Perang Yarmuk 250.000. Tapi jika dibandingkan dengan lawannya orang Islam hanya 3.000. Kalau perang Yarmuk kaum muslimin 64 batalion, 64.000. Kalau musuh 25 batalion, 250 batalion. Masih lumayan. Tapi dalam perang Mu'tah ini, Masya Allah, 3.000 melawan 200.000. Nabi sebelum berangkat berpesan, para
siapa? Para panglima dikumpulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panglima-panglima langganan dikumpulkan. Nabi menyampaikan pesan-pesan sebelum berangkat. Rupanya dalam perang ini Nabi tidak ikut berangkat. Di antara keputusan penting adalah menyampaikan siapa panglima yang akan memimpin dalam perang tersebut. Maka ini adalah saat-saat yang menegangkan. Para sahabat semuanya tidak ada yang berambisi. Berbeda dengan zaman ini. Mereka hendak menerima amanah. Ketika amanah diberikan, mereka tidak akan mundur selangkah pun. Tapi ketika amanah itu sudah diberikan, mereka tidak memintanya. Ini sudah menjadi karakter orang-orang yang beriman. Memang seperti itulah Nabi mendidik para sahabat. Semuanya sami'na wa ata'na. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk jenderal pertama adalah Zaid bin Harithah. Zaid ini adalah seorang yang tumbuh besar di rumah Nabi. Namanya Zaid bin Harithah. Lalu Nabi mengatakan, andai Zaid gugur, Masya Allah, bayangkan, ini mau perang. Dan dalam banyak kesempatan, perkataan Nabi 1000% akurat. Kalau Nabi ngomong, mesti dia benar. Anda bayangkan, ada orang yang mau perang dibilang oleh Nabi, andai panglima pertama gugur, kira-kira yang diomongin bagaimana perasaannya? Hah? Nanti yang maju kelas D siapa? Ilham Akbar. Ilham Akbar kelas apa? Hah? Ini kalau dunia martial art. Ilham Akbar kelas apa? Hah? Kelas E. Makin tinggi makin berat. Kelas E. Andai Ilham Akbar patah kaki, bagaimana perasaan Ilham Akbar? Selama ini Ustaz Hakim kalau ngomong, ya akuratnya 20% lah. Mesti dia ada. Kalau begitu aku tak berangkat lah Ustaz. Ya? Ganti aja main kerempeng lah. Terserah mau pilih yang mana. Aku nggak berangkat, gak jadi. Sudah diprediksi patah kaki, gimana mau menang? Lawannya udah gede. Dia kelas Z. Ini kelas F lawan kelas Z lawannya. Sahabat sudah tahu yang akan dihadapi Romawi Bizantium. Ini pengalaman pertama dari kaum muslimin. Panglima pertama Zaid bin Harithah. Andai panglima pertama gugur, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abi Talib. Maka panglima yang kedua ini adalah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far sudah mendengar saja. Sudahlah dia deg-degan, sudahlah dia akan menerima amanah. Statement Nabi mengatakan, andai Ja'far meninggal, andai Ja'far syahid, maka penggantinya adalah Abdullah bin Ruwahah. Abdullah bin Ruwahah. Maka nanti cek lagi, saya lupa ingat dengan sejarah perang Mu'tah. Maka Nabi berpesan ini, 3 panglima diangkat sekaligus dengan kondisi-kondisi tadi. Andai yang pertama gugur syahid, ganti yang kedua. Andai yang kedua gugur syahid, maka ganti yang ketiga. Tidak ada yang keempat. Maka meletuslah perang Mu'tah. Ingat, nanti saya diingatkan, ini kita ngomongin Abdullah bin Ruwahah. Nanti perang Mu'tah berhadap-hadapan, kaum muslimin tidak gentar sedikit pun. Masya Allah. Karena disebutkan dalam surat Al-Anfal, kalau ada 20 orang yang sabar, maka Allah akan menangkan menghadapi 200 musuh Allah. 20 orang yang sabar, dia mestinya beriman terlebih dahulu, menghadapi musuh 200, Allah akan menangkan yang 20. Berarti dalam perang Mu'tah ini perbandingannya bisa dihitung sendiri. 3.000 melawan 200.000 personil. Ternyata betul. Sebagaimana aturan perang, tradisi perang, musuh akan fokus kepada yang namanya panji utama. Itu dia. Itu yang diincar. Itu panglima utamanya. Maka para sniper sudah siap-siap. Itu mengerikan.
Panglima itu yang memegang panji. Maka dikatakan sahabat Zaid bin Harisa mempertahankan panji, kemudian dia meninggal dunia. Dilanjutkan oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib, yang berarti siapanya Ali bin Abi Thalib? Saudaranya, ini abangnya. Ja'far bin Abi Thalib berarti sepupu Nabi. Kalau Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Kalau ini Ja'far bin Abi Thalib, dia melindungi panji dengan segenap dia punya anggota tubuh. Ketika tangan kanannya terputus, tidak berfungsi, lalu dengan tangan kirinya putus, kemudian didekapnya dengan dadanya. Apa makna? Berarti apa? Lengan-lengan dia ini hanya tinggal beberapa urat-urat yang bisa difungsikan untuk mengapit. Dengan dadanya dia melindungi panji Islam. Maka dikatakan dalam riwayat, itu digantikan oleh Allah dengan sayap ketika di surga. Itu tangannya diganti dengan sayap. Ini pahlawan nih, luar biasa. Meninggal dunia. Lalu dikatakan penggantinya adalah Abdullah bin Ruwahah. Maka kemudian kaum muslimin selepas meninggal syahid gugur panglima yang ketiga, mereka berijtihad, mereka bermusyawarah. Nabi hanya berpesan kepada 3 panglima saja, sedangkan ini pasukan mesti ada yang memimpin. Lalu mereka berijtihad dengan musyawarah. Ajaran musyawarah itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasyawirhum fil amri, dalam berbagai urusan bermusyawarahlah kamu. Apalagi ini urusan agama, hidup dan matinya agama, urusan kehormatan agama di hadapan musuh-musuh Allah. Mereka bermusyawarah. Maka mereka menunjuk sahabat bernama Khalid ibnul Walid. Itulah seorang panglima dari Quraisy. Dulu dia yang punya peran ketika mengalahkan orang Islam dalam perang Uhud. Hampir Nabi SAW meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Nabi sampai berdarah-darah, banyak kaum muslimin yang meninggal dunia. Orang teringat dengan ini dia Khalid ibnul Walid. Ya, orang tahu dengan pahlawan perang, ya, pahlawan perang Arab. Dia orang Quraisy, Khalid ibnul Walid. Dinaikkan. Maka Khalid ini tampil menjadi pemimpin. Maka disitulah kepiawaian Khalid. Dikatakan apa? Dia berhasil menyelamatkan kaum muslimin dari bulan-bulanan tentara Romawi. Yang pertama dilakukan Khalid adalah menyelamatkan pasukan untuk tidak remuk. Bisa dibayangkan, itu 3.000 itu kalau diserang habis-habisan, selesai itu kaum muslimin. Tapi di sini Khalid ibnul Walid melakukan berbagai macam taktik perang, strategi perang, sehingga kaum muslimin tidak menjadi korban kegarangan tentara-tentara Romawi yang jumlahnya sangat banyak. Dikisahkan dalam peristiwa perang Mu'tah ini, kaum muslimin meninggal dunia 12 orang saja. 12 orang Arab, 12 orang saja. Adapun di pihak musuh, para pakar mengatakan jatuh korban 20.000. Nanti dicek dalam beberapa sumber. Pihak Islam menyebutnya perang ini adalah seimbang. Apa yang menyebabkan dikatakan seimbang? Karena orang-orang Islam mampu menyelamatkan diri, tidak menjadi bulan-bulanan. Tapi boleh juga dikatakan menang dari segi jumlah pasukan yang meninggal dunia, korban perang. Orang Islam jauh lebih minim daripada musuh. Tapi kan biasanya perang ini berakhir dengan memukul mundur musuh. Tapi dalam hal ini yang mundur siapa? Orang Islam yang menyelamatkan diri. Enggak remuk saja, alhamdulillah. Maka ini diantaranya. Maka muncullah seorang sahabat pahlawan perang Mu'tah bernama Abdullah bin Ruwahah. Rupanya Abdullah ini punya saudari perempuan bernama siapa? Amarah binti Ruwahah. Maka Amarah binti Ruwahah inilah ibu daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Harus sekalian, jam 7:04. Sedikit lagi. Sudah, Nu'man bin Bashir sampai situ. Cukup.
Belum cukup. Nu'man bin Bashir kemudian hidup sampai nanti tahun 64 Hijrah. 64 Hijrah. Tepatnya di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Dari Abu Bakar sampai Ali 29 tahun. Selepas Ali, ya, karena Ali bergerak untuk mencari pembunuh Utsman, dia keluar dari ibu kota Madinah menuju Irak. Di Irak itulah dikatakan Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kemudian digantikan oleh putranya bernama Hasan bin Ali. Maka Hasan menjadi khalifah yang kelima. Kalau para sejarawan mengatakan Khulafaur Rasyidun itu ada 4, tapi Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan kalau merujuk khilafah ala minhajin nubuwah, ya, durasinya adalah 30 tahun, maka Hasan bin Ali mestinya masuk ke dalam khalifah yang kelima. Karena Hasan bin Ali memimpin kaum muslimin hanya 1 tahun saja. Dia menggenapkan usia khilafah menjadi 30 tahun. Maka orang mulai mengenang kembali apa petuah-petuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika Nabi masih hidup. Ada Hasan bin Ali dengan Husain. Husain ini abangnya apa adiknya? Hasan abang, adiknya Husain. Hasan ini kan abang. Baru nanti ismut tasghirnya Husain. Hasan, Husain. Husain ini Hasan kecil. Namanya siapa? Jundun. Jundi. Namanya siapa? Jundi. Nanti punya adik. Namanya siapa? Junaid. Junaid ini berarti Jundi kecil. Berarti tentara kecil, namanya Junaid. Ada kitab. Nah, nanti kalau yang kitab kecil namanya Kutaib. Ini Kutaib namanya. Dulu saya waktu di kuliah dulu, ya, namanya juga mahasiswa, ya, dengan kayaknya lebih banyak bokeknya. Kalau lagi kaya dulu, ya, baru dapat minhah dirasiyah, baru dapat beasiswa. Dulu kami diberi oleh Al-Azhar kartu ATM. Kartu ATM itu ngantri di ATM, mesin ATM, keluar uang. Masya Allah, 400 pon keluar. Senang ke kaya. Teman ditraktir, bro, tak traktir. Nanti kalau giliran kita nggak punya duit, nanti gantilah sama teman yang lain. Itu tergantung. Kalau naiknya cuma makbul. Makbul itu apa? Cukup. Naiknya nilainya cukup. Kalau makbul dapat juga itu. Ya, yang penting naik. Makbul sudah alhamdulillah. Nanti kalau ada teman jayid, nanti di atas jayid ada jayid jidan, very very good. Berarti kalau jayid good, kalau jayid jidan very very good. Kalau Al-Azhar minhahnya tidak terlalu besar, tapi bagi saya cukup. Nanti ada minhah yang jauh lebih besar lagi. Ambilnya di mana? Bait zakat, bait Kuwait. Kuwait punya rumah zakat di Kairo. Mau mengajukan beasiswa? Hasil ujianmu apa? Ini hasil ujian saya, jahid jidan. Wah, dapat 1000 pon dia. 1000 pon itu 2 juta. Dulu 2 juta bisa jungkir balik gitu. Bisa jalan-jalan rihlah kemana-mana. Itu luar biasa. Tapi kami dulu yang dapat minhazar sudah senang, dapat ATM keluar, ya. Kemudian punya program setiap bulan mesti beli buku. Jadi sebelum mampir ke restoran cari makan enak, mampir dulu ke toko buku. Kita sudah punya daftar buku yang bakal dibeli, daftar prioritas selama S1 kuliah. Itu ini harus dibeli, checklist. Bahkan tak dibawa checklist pun sudah di kepala. Mana yang mesti dibeli? Di antaranya adalah buku-buku itu tebal-tebal. 10 jilid itu tak mampu beli.
Mahal. Bisa dibeli, minha kita nggak cukup. Nggak cukup untuk bayar kontrakan, tak cukup untuk bayar makan, tak cukup untuk pulsa, tak cukup untuk naik bis. Apalagi yang punya pacar berat hidup. Makanya tak usah berpacaran ketika masa kuliah. Ya, lagi pula di sana dulu ya, orang Indonesia 4.000 orang. Perempuannya cuma 300. Ustaz Hakim pacaran enggak ya waktu itu ya? Kalau SMS SMS-an doang pacaran bukan? Kalau ketemunya di Masjid Al-Azhar namanya pacaran syariah. Persaingan berat, 4.000 perempuannya 300. Ya, kata Ustaz Somad, alhamdulillah, Ustaz Somad pernah cerita itu dalam ceramahnya. Saya tidak pacaran. Kenapa? Enggak dapat katanya. Kenapa? Saingan berat. Tapi alhamdulillah saya termasuk yang beruntung dapat juga sih. Padahal saingan berat itu. Ada yang program doktoral, program master. Itu minha dirosianya besar tuh. Kita yang S1 belum tamat, minha kecil, tapi alhamdulillah dapat juga. Apa maknanya? Ikhtiar doa. Ikhtiar. Pokoknya pepet terus. Jangan kasih kendor bang katanya. Pepet terus. Walaupun dia S3, S2, selama jalur kuning belum melengkung, masih milik bersama. Pokoknya pepet terus. Dulu berdoanya kalau minta, ya Allah, jangan sampai beasiswa ini putus, ya Allah, mudah-mudahan naik kelas, enggak apa-apa, cuma makbul, enggak jahit pun enggak apa-apa, yang penting beasiswa ini tetap jalan, jangan sampai tinggal kelas. Kita berdoa begini. Tapi kalau urusan jodoh, naik ke atas, ya Allah, kita naik tangan kita, lunakkan hatinya ya Allah. Bagaimana cara mensiasati kitab yang tebal-tebal itu? Cari kuteb, buku-buku tipis. Ada Mukhtasar Sahih Bukhari, ada buku kecil, lebih kecil dari ini. Ada orang jualan di pinggir jalan, buku-buku, ini bagus juga nih, ambil, beli. Nah, jadi ketika di mobil baca, oh ini baca. Ada Riyadhus Shalihin, kitab kecil, lebih kecil dari ini ukurannya, tebal. Itu bisa masuk saku, namanya kuteb. Kembali jauh juga ya beloknya ya. Hasan punya saudara, adiknya bernama Husain. Ketika Hasan dan Husain masuk ke dalam masjid, ya, dia berlari-lari mau menghadap ataupun dia menghampiri kakeknya. Kakeknya Nabi Muhammad berada di atas mimbar. Jadi dia masuk, jamaah sedang berkumpul, Nabi menyampaikan keterangan agama, ya. Dua bayi ini yang baru sedang belajar lari, tersandung gemuk gitu. Nabi sampai mengatakan, aduh, kenapa? Nabi tidak tega melihat cucunya terjatuh. Ya, sampai dikatakan ada riwayat Nabi sampai turun, dihampirinya, diambil, diangkatnya. Lalu Nabi mendudukkannya 2 kali. Di sini 1. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belahan hatiku ada pada cucu saya ini. Ya. Nabi punya putra beberapa laki-laki tapi meninggal dunia. Yang bertahan anak perempuan cuma Fatimah. Maka cucunya yang laki-laki ini betapa sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak Hasan dan Husain ini adalah syababun min syababi ahlil jannah. Mereka ini adalah penghulu daripada pemuda-pemuda surga. Nanti kalau ada pemuda-pemuda yang meninggal dunia kemudian masuk surga, pemimpinnya adalah Hasan dan Husain. Kemudian spesifik tentang Hasan, Nabi pernah mengatakan kelak Hasan ini akan menjadi perekat umat. Maka Hasan bin Ali ketika didaulat menjadi khalifah, Hasan ini dirayu oleh orang-orang Irak. Hasan, engkau adalah putra mahkota daripada Ali bin Abi Thalib, naiklah, kami akan berbaiat kepadamu. Hasan tidak serta-merta menerima baiat itu. Hasan tahu kaum muslimin waktu itu sedang terpecah menjadi 2. Pihak yang menginginkan pembunuh Utsman segera ditangkap. Ya, pemimpin yang terbesar adalah Muawiyah.
dia berada di daerah Damaskus, Syria, di Syam. Ada pihak yang sama-sama menginginkan pembunuh Utsman tertangkap, tetapi pelan-pelan menunggu waktu. Kita harus hati-hati karena para pembunuh itu menyelinap di barisan kaum muslimin. Itulah Ali. Sadar kalau Hasan kaum muslimin terpecah menjadi dua, dia mengajukan syarat, aku akan menerima baiat kalian, tetapi taat kepadaku. Kata Hasan, taatlah kepadaku. Maka dibaiatlah Hasan, kamu menjadi pemimpin. Tetapi disinilah musuh-musuh Islam sudah menyiapkan senjata dari belakang. Mereka memanas-manasi Hasan. Wahai Hasan, Muawiyah bin Abi Sufyan telah berangkat dari Syam dengan pasukan yang bergulung-gulung. Kita tengok pasukannya, bukit-bukit yang terjal itu dipenuhi oleh manusia tak tampak ujungnya. Dia hendak mencari pembunuh Utsman. Dikiranya orang yang di Irak di sini adalah pembunuh Utsman. Kata mereka, wahai Hasan, segera keluar dari Irak, kita hadapi mereka, pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Rupanya Hasan ini dipanas-panasi oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang tadi berbaiat kepada Hasan. Musuh-musuh Islam terlanjur masuk ke dalamnya, hingga akhirnya Hasan pun keluar dari Irak untuk menghadapi pasukan Muawiyah. Disinilah dua kekuatan kaum muslimin siap untuk berdarah-darah. La haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian ternyata Hasan ditikam dari belakang, tentaranya kocar-kacir oleh pasukan mereka sendiri. Dalam satu riwayat dikatakan, lalu kemudian Muawiyah menyampaikan kepada panglimanya, kelak ketika engkau bertemu dengan cucu Rasulullah, jangan kalian apa-apakan. Dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlakukan dia dengan baik. Dia minta syarat, kau penuhi. Ternyata benar, Hasan bin Ali menyerah dengan syarat. Hasan menerima perwakilan. Hasan mengatakan, aku akan menyerah, tetapi dengan syarat satu, ya, ahlul bait Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan. Mereka ingin pulang ke Madinah. Maka pesan daripada Muawiyah, apa yang diminta oleh Hasan turuti. Hingga akhirnya apa? Betul, Hasan meletakkan jabatannya, dikembalikan kepada kaum muslimin. Hasan bersama ahlul bait yang ada di Irak, cucu cicit, kemudian keluarga Nabi SAW yang masih hidup. Kemudian mereka pulang ke mana? Mereka pulang ke Madinah. Lalu disitulah Muawiyah dibaiat oleh kaum muslimin. Ya, tidak ada lagi dukung-mendukung, dua kaum muslimin yang selama ini saling gontong-gontokan dipersatukan. Hingga sejak saat itu dikatakan sebagai adalah Amul Jamaah. Tahun itu adalah tahunnya berjamaah. Yang selama ini bercerai-berai, sekarang kaum muslimin satu kembali di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah punya bapak namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu jahat luar biasa dulu, kemudian masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia adalah orang yang hebat. Maka putra-putranya Abu Sufyan ini hebat-hebat. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan inilah yang mendirikan dinasti Umayyah. Ada 14 khalifah di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan nanti. Berikutnya, lalu kaum muslimin berpindah ibu kota yang awalnya di Madinah, oleh Muawiyah dipindahkan ke Syam. Maka sejak saat itulah kaum muslimin ibu kotanya di negeri Syam. Anakku sekalian, maka di masa Muawiyah itulah Muawiyah mengangkat seorang qadhi, ketua Mahkamah Agung bernama Nu'man bin Bashir. Nyampe juga ketemu Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir setelah menjadi Mahkamah Agung, kemudian diutusnya untuk menjadi gubernur Irak. Maka orang-orang menyebutnya dengan seorang Amirul Alim, seorang amir yang dia alim. Dia berilmu, dia juga seorang gubernur. Maka ini adalah orang yang luar biasa.
Adapun matan hadis insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita bicara tentang halal, haram, syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.